Oke, lanjut lagi ya. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar tentang gimana sih caranya kita mengkonversi mol ke volume ya teman-teman ya. Dimana kalau mau konversi ke volume kita lihat tergantung kondisinya gitu. Kalau STP volume molarnya itu 22,4, kalau RTP di 24,4. Nah, dari jembatan Keledai ini bisa teman-teman lihat ya, kapan kita kali, kapan kita bagi gitu. Masih aku nggak terlalu saranin untuk terlalu andalin jembatan Keledai kayak gini. Aku lebih saranin kalian lebih paham cara kita pindah-pindahin ruas di dalam rumusnya gitu. Nah, di video kali ini kita bakal belajar nih teman-teman, gimana sih caranya kita bisa konversi mol ke konsentrasi gitu. Nah, konsentrasi ini kita sebut juga sebagai molaritas ya. Nah, di mana molaritas ini dalam satuan molar. Nanti aku jelasin ya satuan molar nih kayak gimana sih gitu. Nah, dan cara konversinya nih gimana nih? Kita bakal belajar di video ini ya. Kita belajar dulu dari konsentrasi sendiri, teman-teman. Nah, untuk konsentrasi ini sebelum aku kasih definisinya langsung, aku mau kasih pengandaian dulu nih. Misalnya kalian punya sirup nih ya. Sirup yang kalian larutkan di dalam air. Nah, untuk jenis larutan sirupnya, ini ada dua macam ya. Yang pertama, ini sama nih volume gelasnya ya. Nah, misalnya sama-sama volume gelas berapa sih? Ya, let's say 200 ml lah. Ya, 200 ml. Nah, di dalam sini sirupnya katakanlah yang warna biru nih ya. Ini molekul-molekul sirupnya nih. Jadi dalam 200 ml ini ada sekian molekul sirupnya. Ya. Sedangkan di larutan kedua untuk volume yang sama sirupnya ada segini nih. Nah, menurut kalian mana sih yang bakal lebih manis? Pasti yang kedua kan. Kenapa? Karena sirup yang ada di dalam 200 ml-nya lebih banyak. Nah, lebih banyak inilah yang kita sebut sebagai konsentrasinya lebih tinggi. Jadi kita bandingkan dalam jumlah volume yang sama, ini sama-sama 200 ml nih. Jumlah molekulnya lebih banyak. Gitu teman-teman. Jadi konsentrasi itu intinya menyatakan jumlah partikel tertentu ya. Nah, dalam hal ini yang contoh aku kasih tadi, partikelnya adalah partikelnya sirup gitu. Jadi jumlah sirup ya dalam sejumlah volume. Volumenya tadi berapa, Kak? Volumenya 200 ml gitu. Ya. Atau kata matematisnya nih ya, kita bisa katakan dia bahwa ada berapa mol per satuan volume. Gitu aja sebenarnya. Simpel kok konsentrasi itu. Nah, jangan lupa juga ya di kimia kita sebut tadi konsentrasi itu nama lainnya molaritas gitu. Saya ada jenis lain ya untuk konsentrasi itu, maksudnya nama lainnya itu bisa kita sebut sebagai molaritas juga. Cuman nih aku kayaknya nggak usah bahas di sini, soalnya buat kelas 10 kayaknya nggak perlu. Untuk kelas 12 nanti baru molaritas muncul teman-teman. Nah, untuk molaritas sendiri definisinya kayak gini teman-teman. Jadi kata kuncinya itu di jumlah partikel dalam sejumlah volume gitu. Nah, berdasarkan pengertiannya itu kita bisa tuliskan nih rumus konsentrasi ya. Ya udah, dia kan mol per satuan volume gitu kan. Ya udah berarti konsentrasi sama dengan mol per volume. Udah gitu deh. Nah, sekarang kita ubah dalam simbol nih. Nah, simbolnya konsentrasi itu dalam M ya. Ini maaf ya kalau agak berisik ya. M itu molaritasnya, M gede. Terus N itu adalah mol dan V adalah volume. Nah, jadi kalau aku tulis ulang, molaritas sama dengan mol per volume. Gitu aja sih teman-teman. Oke, ini ada soal nih ya. Jadi seorang siswa melarutkan 2 mol C6H12O6. Ini kita sebut sebagai glukosa ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa, nggak harus kalian hafal sekarang. Sering berjalannya waktu kalian bakal kebiasa kok dengan molekul-molekul kimia yang kelihatannya ribet banget ini ya. Nah, jadi 2 mol glukosa dilarutkan dalam berapa? 2 liter air. Sekarang ditanyain tentukan konsentrasi glukosa pada larutan tersebut. Oh ya, sebenarnya ini C6H12O6 belum tentu glukosa ya. Cuman ya biar gampang aja daripada aku sebutnya itu C6H12O6 terus kan. Capek akunya. Nah, jadi konsentrasi glukosanya itu
sama dengan mol per volume ya. Rumusnya sama kayak tadi. Nah, di sini mol apa sih, Kak? Ya, mol dari zat yang kita cari gitu ya. Konsentrasinya. Gitu. Nah, ini volume apa? Ya, volume dari larutannya. Gitu. Oke. Nah, berarti konsentrasi glukosa itu sama dengan ya mol dari glukosanya. Nah, tadi kan ada sebanyak 2 mol ya. Jadi 2 mol dibagi dengan volume dari larutannya. Oke, volume larutan yang mana nih, Kak? Di sini cuma ada volume apa? Volume airnya nih. Terus volume larutannya yang mana? Ya, sebenarnya volume larutan ya, volume larutan sama volume air di awal itu bakal sama pasti, teman-teman. Ya, seenggaknya nilainya mendekati lah. Kecuali kalian larutinnya banyak banget gitu, ya. Cuman di sini kan kita larutinnya ya dalam kuantitas yang dikit kok itu. Jadi pasti volume kita gunakan pendekatan volume larutannya pasti ya sekitar sama dengan volume air. Paling cuma 2, sekian gitu untuk bedanya. Ya udah kan nggak ngaruh tuh. Jadi masukin aja volumenya 2 liter gitu. Nah, berarti konsentrasinya sama dengan 2/2 1 ya. Nah, berarti ini satuannya tersisa ya mol per liter gitu kan. Nah, mol per liter ini sering kita singkat sebagai M gede gitu. Ini adalah satuan molar. Jadi molar itu ingat nih ya, sama aja dengan mol per liter gitu teman-teman. Ya, dalam konteks konsentrasi ya. Oh ya teman-teman, ini aku mohon maaf ya, tadi aku lupa kasih satuannya. Untuk molaritas ini satuannya mol per liter ya. Sedangkan mol ya udah ya tetap mol. Untuk volumenya ini dalam satuan liter ya. Makanya kalau kita bagi keduanya kan N per V. Jadi nanti didapat ya hasil satuan konsentrasinya ya mol per liter gitu. Nah, di sini ada contoh soal lainnya. Tentukan berapa mol natrium klorida. Natrium klorida ini ada yang tahu nggak nama lainnya apa? Nama lainnya adalah garam dapur ya. Jadi yang kalian pakai masak tuh ya dominan NaCl sebenarnya. Nah, jadi tentukan berapa mol garam dapur yang dibutuhkan untuk membuat larutan garam ya. Jadi mau bikin larutan nih, konsentrasi larutan yang mau dibikin berapa? 0,2 molar. Nah, ada berapa nih? Berapa sih volume larutannya? Yaitu ada sebanyak 500 ml gitu. Nah, gimana nih cara jawab soalnya, Kak? Lihat yang ditanyain soal, teman-teman. Berapa mol gitu kan? Jadi ada berapa mol NaCl yang kita bisa larutin ke dalam ke dalam air dengan volume 500 ml ini gitu. Supaya dapat 0,2 molar gitu kan. Nah, sebenarnya kita tinggal manipulasi rumus aja gitu, teman-teman. Jadi molaritas itu kan sama dengan mol per volume gitu kan. Nah, dimana yang kita cari di sini adalah molaritas dari NaCl-nya. Jadi di sini pasti yang dimasukin adalah ya mol NaCl-nya gitu kan. Nah, yang mana yang kita cari adalah mol NaCl ini sendiri nih. Nah, kalau kita mau mencari mol, ya udah volume ini kan tinggal pindah ruas aja gitu kan. Jadi mol NaCl itu sama dengan molaritas NaCl. Nah, ini kalau pindah ruas gimana nih? Di sini kan dibagi nih. Berarti pasti di ruas yang baru dia bakal jadinya dikali. Jadi dikali volume. Nah, jadi mol NaCl yang dibutuhkan itu ada sebanyak 0,2 ya. Ini molar kan ingat ya, tadi sama aja dengan mol per liter gitu. Terus dikali dengan volumenya. Volumenya itu sebanyak 500, kayak 2 nih. Volumenya itu sebanyak 500 ml. Yang mana ini harus kita konversi ke liter ya, teman-teman ya. Dimana kalau kita mau ubah mililiter ke liter, dibagi 1000 aja gitu kan. Jadi 500 dibagi 1000. Nah, ini jadinya satuannya liter karena kita bagi 1000 gitu kan. Oh, ini berarti sama dengan 0,5 liter gitu. Nah, ini kita masukin nilainya. Jadi dikali dengan 0,5 liter. Liternya kita coret sehingga mol NaCl yang kita butuhkan itu ada sebanyak 0,2 dikali 0,5 itu sebanyak 0,1 mol gitu, teman-teman.